Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ibu banggakan? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar, semoga pandemi cepat berlalu. Ini kita akan mempelajari materi gerak pada benda materi IPA kelas 8 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Membedakan jarak dan perpindahan. 2. Membedakan kecepatan dan kelajuan. 3. Mempelajari macam-macam gerak. 4. Menjelaskan GLB dan GLBB. Silahkan simak video berikut ini dan jangan lupa catat hal-hal yang penting ya. Mobil ini bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 100 meter. Kemudian mobil ini mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Bisakah adik-adik menentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut? Kita buat sketsanya dulu seperti ini ya. Dari awal titik A, kemudian mobil bergerak ke titik B sejauh 100 meter. Kemudian mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Nah, untuk menghitung jarak, ingat jarak itu adalah total seluruh panjang lintasan. Dari A sampai B ditambah dari B sampai C. Jadi 100 meter ditambah 60 meter sama dengan 160 meter. Nah, untuk perpindahan adik-adik harus menentukan terlebih dahulu posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal benda ada di A dan posisi akhir benda ada di C. Jadi adik-adik tinggal menghitung panjang A sampai C. Bagaimana caranya? Tinggal dikurangi panjang dari AB dikurangi panjang BC. Jadi 100 meter dikurangi 60 meter sama dengan 40 meter. Jadi perpindahannya adalah 40 meter, sedangkan jaraknya 160 meter. Nah, contoh berikutnya, coba perhatikan kupu-kupu ini yang sedang bergerak ke kanan. Kemudian, kupu-kupu ini membelok ke bawah. Kalau pertanyaannya masih sama, berapakah jarak dan perpindahan? Adik-adik bisa tidak menjawabnya? Mula-mula kita tentukan dulu 3 titik yang dilalui oleh kupu-kupu tersebut. Misalnya titik P, titik Q, dan titik R. Panjang dari titik P sampai titik Q adalah 4 meter. Sedangkan panjang dari titik Q sampai titik R adalah 3 meter. Nah, kalau ditanya jarak, adik-adik masih ingat kan? Jarak itu adalah total keseluruhan panjang lintasan. Jadi, dari P ke Q ditambah dari Q ke R. 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Nah, untuk menghitung perpindahan, jangan lupa tentukan dulu titik awal dan titik akhir benda berada. Titik awal ada di P, sedangkan titik akhir ada di R. Nah, jadi adik-adik harus menghitung berapa panjang dari P sampai R. Kalau kita perhatikan, bentuknya mirip seperti segitiga siku-siku ya. Nah, karena QR kuadrat. Nah, karena PQ adalah 4 meter, jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Dan QR 3 meter, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Sekarang kita hitung nilai PR-nya. Nah, nilai PR-nya adalah akar dari 25 sama dengan 5 meter. Jadi perpindahannya hanya 5 meter ya adik-adik, walaupun jarak tempuhnya sejauh 7 meter. Pernahkah adik-adik melihat alat seperti ini? Ya, biasanya selalu ada di kendaraan, namanya speedometer, alat untuk mengukur kelajuan. Kelajuan termasuk ke dalam besaran skalar, artinya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh benda dan memiliki satuan meter per sekon atau bisa juga kilometer per jam. Selain ada kelajuan, ada juga besaran lain namanya kecepatan. Kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Dalam kendaraan, alat untuk mengukur kecepatan namanya adalah GPS atau Global Positioning System. Alat ini dapat menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu dengan lebih akurat dibandingkan speedometer.
Nah, kalau kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, kalau kecepatan berkaitan dengan perpindahan sebuah benda. Adik-adik sudah belajar kan bedanya antara jarak dan perpindahan? Persamaan antara keduanya terletak pada satuannya, yaitu sama-sama meter per sekon atau kilometer per jam. Selanjutnya ada gerak semu dan juga gerak sejati. Gerak semu artinya adalah gerak yang tidak sebenarnya, seolah-olah bergerak padahal tidak. Sedangkan gerak sejati adalah gerak yang sebenarnya atau gerak nyata. Contoh gerak semu adalah gerak matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi loh, kita yang sedang bergerak mengelilingi matahari. Contoh lain adalah gerak bulan yang seolah-olah selalu mengikuti langkah kita. Dan gerak pohon yang seolah-olah bergerak mundur jika dilihat dari kendaraan yang melaju cepat. Pada gerak lurus terbagi menjadi dua jenis. Ada gerak lurus beratur yang meningkat, sedangkan GLBB diperlambat kecepatannya menurun. Ini adalah ilustrasi benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB. Dari awal bergerak sampai akhir memiliki kecepatan 5 meter per sekon, artinya kecepatannya selalu tetap. Ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Perhatikan baik-baik ya adik-adik, perbedaan antara kedua jenis grafik tersebut. Ada grafik VT atau kecepatan terhadap waktu, dan ada grafik berbentuk pita ticker timer. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Disimak baik-baik ya dan dihafalkan. Ada V sama dengan S per T jika yang dicari adalah kecepatan. Kemudian ada S sama dengan V dikali T jika yang dicari adalah jarak. Dan ada satu lagi T sama dengan S per V jika yang ditanya waktu. Berikut adalah contoh soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Seorang anak yang sedang mengayuh sepeda menempuh jarak 120 meter selama 2 menit. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak tersebut bersepeda adalah... Ayo kita jawab sama-sama. Kita tuliskan dulu ya bagian-bagian yang pentingnya. Atau S sama dengan 120 meter. Waktu atau T sama dengan 2 menit dan harus dirubah menjadi detik atau sekon. Jadi sama dengan 120 sekon. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai kecepatannya. Nah, untuk menghitung kecepatan, ingat ya rumusnya adalah V sama dengan S dibagi dengan T atau jarak dibagi dengan waktu. Kita masukkan angka-angkanya. V sama dengan S-nya 120 dibagi dengan T-nya 120 detik atau sekon. Jadi, nilai V-nya adalah 1 meter per sekon. Nah, berikutnya perhatikan ilustrasi GLBB dipercepat. Lihat bagian kecepatannya. Dari 5 meter per sekon, naik menjadi 10 meter per sekon, dan naik lagi menjadi 15 meter per sekon. Artinya kecepatannya selalu meningkat. Ini adalah grafik GLBB dipercepat. Karena kecepatannya meningkat, maka grafiknya pun arahnya ke atas. Nah, ada juga loh yang namanya grafik pita ticker timer. Perhatikan baik-baik ya, jarak antar satu titik dengan titik yang lain berbeda. Selanjutnya, GLBB diperlambat. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada orang sedang mengayuh sepeda dengan arah menanjak. Pada saat mengayuh sepeda dengan arah menanjak, pasti kecepatannya akan melambat. Nah, itulah contoh GLBB diperlambat. Berikut ini adalah grafik untuk GLBB diperlambat. Karena kecepatannya selalu menurun, maka kita buat grafiknya juga menurun. Selain itu, ada pita ticker timer. Perhatikan baik-baik jarak antar satu titik dengan titik lainnya. Berbeda dengan yang dipercepat. Tinggal kebalikannya ya. Untuk GLBB, karena ada kecepatan yang meningkat dan ada kecepatan yang menurun, artinya memiliki nilai percepatan atau dilambangkan dengan A. Untuk menghitung percepatan, gunakan rumus di bawah ini ya. Ini adalah contoh soal menghitung percepatan. Disimak baik-baik ya. Sebuah benda bergerak mula-mula dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian setelah 2 sekon menjadi 10 meter per sekon. Berapakah nilai percepatan benda tersebut?
Ayo kita jawab sama-sama. Yang pertama, tuliskan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Lambangnya V0 sama dengan 6 meter per sekon. Waktu sama dengan T bernilai 2 sekon. Kemudian kecepatan akhir dilambangkan dengan VT sama dengan 10 meter per sekon. Nah, sekarang ayo kita hitung berapa percepatannya atau dilambangkan dengan A. Untuk menghitung percepatan, rumusnya A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Atau kecepatan akhir diambil kecepatan awal dibagi waktu. Jangan lupa ya rumusnya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. A sama dengan VT-nya adalah 10 dikurangi V0-nya 6 dibagi waktunya 2. Jadi sama dengan 10 diambil 6 adalah 4 dan dibagi 2. 4 dibagi 2 nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.